Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Satrio Pandawa. Jadi dalam video kali ini saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari Power Build Up dan juga Power Rakitan. Nah, kalau di video sebelumnya saya kan sudah membahas pengertian tentang Power Build Up dan Power Rakitan ya. Silahkan bagi kalian yang belum melihat videonya atau menonton videonya, kalian bisa cek dulu agar kalian lebih mengerti ya apa itu Power Build Up dan apa itu Power Rakitan. Nah, di video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari kedua power tersebut ya. Kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangannya? Makanya tetap simak terus video ini sampai selesai ya, agar kalian lebih tahu dan agar kalian juga nggak salah paham ya. Oke, sebelum lanjut dalam videonya, bagi kalian yang belum subscribe channel saya, bisa kalian subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video yang akan saya upload selanjutnya. Dan bagi kalian yang sudah subscribe channel saya ucapkan banyak terima kasih. Tetap dukung channel ini ya, agar saya lebih bersemangat dalam membuat konten tentang dunia audio dan agar channel ini lebih berkembang lagi ya, karena channel ini berkembang itu berkat dukungan kalian pastinya. Oke, jadi langsung aja ya ke pembahasannya. Apa sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari Power Rakitan dan juga Power Build Up? Nah, untuk yang pertama saya akan membahas tentang kelebihan Power Build Up ya. Kelebihan Power Build Up adalah Power Build Up itu lebih tahan panas ya. Ini sudah pasti karena komponen di dalam Power Build Up itu adalah komponen yang berkualitas ya. Walaupun bentuk dan serinya sama dengan yang ada di Power Rakitan, namun dari segi kualitas itu lebih bagus yang ada di Power Build Up ya, karena komponen yang ada di dalam Power Build Up itu bukan komponen aftermarket atau komponen yang banyak dijual di pasaran. Kemudian untuk kelebihan yang selanjutnya adalah Power Build Up dilengkapi speaker protektor sehingga speaker lebih aman jika terjadi short atau konslet. Ini sudah pasti ya, karena Power Build Up itu dilengkapi dengan keamanan yang ekstra ya. Tentunya pemeriksaan juga sudah memberikan proteksi yang sangat banyak. Salah satunya adalah speaker protector ya, yang bisa menghindari speaker terbakar ketika terjadi short atau konsleting di dalam power atau instalasi ya. Kemudian untuk kelebihan yang selanjutnya adalah bentuk lebih rapi dan lebih bagus ya. Ini sudah pasti karena power pabrikan sudah diperhitungkan secara matang dalam pembuatannya. Jadi wajar aja kalau bentuknya itu lebih bagus dan lebih rapi. Kemudian kelebihan yang selanjutnya perakitannya lebih rapi ya. Jadi maksud perakitannya lebih rapi itu di dalamnya itu loh, tata letak kabelnya itu rapi ya, nggak semrawut gitu loh. Itu sudah wajar sekali karena pabrikan juga sudah memperhitungkan dan merancangnya sebelum merakit ya pastinya ya. Jadi ya wajar kalau Power Build Up itu perakitannya lebih rapi jika dibandingkan dengan Power Rakitan. Kemudian untuk kelebihan yang selanjutnya, suara lebih jernih, hampir tidak ada noise. Ini sudah pasti ya, ini juga berhubungan dengan komponen yang ada di dalam Power Build Up pastinya yang berkualitas. Jadi suara yang dihasilkan juga otomatis lebih jernih, juga minim noise pastinya ya. Nah, setelah membahas kelebihan Power Build Up, sekarang kita akan membahas kekurangan dari Power Build Up. Apa sih kekurangan dari Power Build Up? Kekurangannya adalah susah dimodif seperti Power Rakitan. Ini sudah pasti karena setiap komponen yang ada di dalam Power Build Up itu sudah diperhitungkan dan sudah dicocokkan ya, istilahnya sudah dipatenkan gitu loh, antara satu komponen dengan satu komponen lainnya gitu loh. Jadi kalau kita mau memodifnya itu agak ribet atau susah ya, bahkan malah nggak bisa ya kayaknya ya. Kekurangan yang selanjutnya adalah harga lebih mahal. Ini sudah pasti karena Power Build Up itu sudah mempunyai brand, apalagi kalau brandnya sudah terkenal bagus, kemudian komponen dalamnya juga bagus ya, otomatis juga harganya itu lebih mahal jika dibandingkan dengan Power Rakitan. Kemudian kekurangan yang selanjutnya, jika rusak susah mencari komponennya. Ini sudah pasti. Tadi kan saya sudah bilang ya, komponen di dalam Power Build Up itu bukan komponen aftermarket atau yang dijual bebas di pasaran, karena ya itu sebabnya jika rusak kita itu susah mencari komponen penggantinya ya, atau underdealnya itu susah karena komponen di dalam Power Build Up itu komponen yang berkualitas ya, walaupun bentuk dan serinya sama, itu kalau dilihat secara seksama atau berbeda ya, jadi bukan komponen aftermarket.
Nah, itulah kekurangan dari power build up ya diantaranya. Nah, setelah membahas kelebihan dan kekurangan power build up, sekarang kita akan membahas kelebihan dan kekurangan power rakitan. Apa sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari power rakitan? Nah, untuk yang pertama saya akan membahas kelebihan dari power rakitan. Nah, untuk kelebihan power rakitan adalah komponen mudah dicari jika terjadi kerusakan. Nah, ini kebalikan dari power build up ya. Kenapa kok mudah dicari? Ya karena komponen dari power rakitan itu adalah komponen yang bebas dijual di pasaran atau aftermarket ya. Jadi kita gampang sekali untuk mencari komponen jika power rakitan rusak. Oke, untuk kelebihan yang selanjutnya dari power rakitan adalah harga lebih murah. Ini sudah pasti ya, karena komponen di dalam power rakitan itu adalah komponen yang dijual bebas di pasaran atau aftermarket. Jadi banyak yang jual, otomatis juga harganya lebih murah karena gampang dicari atau banyak yang jual. Nah, untuk kelebihan yang selanjutnya, komponen bisa dicicil. Misalkan kita mau merakit power rakitan, kita itu bisa mencicil dulu itu trafonya. Kemudian kalau kita sudah punya uang lagi, kita bisa beli kit powernya. Kemudian kalau kita sudah punya uang lagi, kita bisa beli tune kontrolnya. Nah, itu yang dimaksud komponen bisa dicicil ya. Kalau misalkan kita mau merakit sebuah power ya, jadi kita bisa mencicil satu demi satu sesuai dengan keuangan kita ya. Nah, itulah beberapa kelebihan dari power rakitan. Kemudian kita akan bahas kekurangan dari power rakitan. Apa sih kekurangan dari power rakitan? Kekurangannya adalah tidak tahan panas ya. Ya, ini berhubungan juga dengan komponen yang digunakan ya. Jika dibandingkan dengan power build up, komponen power rakitan itu ya kualitasnya sedikit lebih rendah ya jika dibandingkan dengan komponen power build up. Harganya juga murah ya, wajar aja tidak tahan panas. Kekurangan yang selanjutnya adalah striker gampang putus jika terjadi short karena kelebihan beban. Nah, ini juga salah satu kekurangan dari power rakitan ya. Mungkin si perakit nggak memperhatikan atau melengkapi power rakitan mereka dengan protektor atau speaker protektor. Jadi kalau ada konsleting atau short atau kesalahan instalasi, ya udah speaker langsung jadi korbannya ya. Speaker bisa putus atau bahkan voice coilnya terbakar. Nah, untuk kekurangan yang selanjutnya adalah daya output tidak terlalu besar. Ini juga berhubungan juga dengan komponen yang ada di dalamnya ya. Nggak seperti power build up, komponennya berkualitas, walaupun misalkan power rakitan dan power build up dibekali dengan transistor final yang sama jumlahnya, namun untuk output daya yang dikeluarkan itu lebih besar power build up ya, karena kualitas ya, kembali ke kualitas, power build up itu lebih bagus untuk komponennya. Kemudian untuk kekurangan power rakitan yang selanjutnya, suara terkadang ada noise atau dengung. Ini sudah pasti ya, karena power rakitan itu tidak bisa sejernih power build up, karena power build up itu sudah sangat diperhitungkan dalam perakitannya, karena power build up itu dirakit oleh pabrikan ya, sedangkan power rakitan dirakit oleh perorangan yang mungkin alatnya juga nggak secanggih yang ada di pabrik. Oke, jadi itu ya video kelebihan dan kekurangan dari power rakitan dan power build up. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita yang masih pemula ya, dan bisa menjadi tambah pengalaman juga ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.